Sebelum adanya konsep pemahaman yang luas tentang hak asasi manusia atau HAM ini, jadi kondisi masyarakat seringkali tidak adil dan beragam, di mana masyarakat terstruktur dalam hierarki yang kaku, seperti sistem kasta ataupun sistem kelas, yang dimana individu dalam kelompok seringkali mendapatkan perlakuan diskriminasi dan juga eksploitasi. Kemudian juga kondisi hukum ini juga seringkali tidak adil dan diskriminasi, terutama untuk para kelompok minoritas. Jadi dengan konsep HAM ini memberikan kerangka yang penting untuk melindungi hak asasi manusia dan juga martabat manusia. Dan juga HAM ini juga bersifat universal, di mana berlaku untuk seluruh orang di dunia terlepas dari latar belakang mereka semua. Oke, jadi ciri-ciri HAM ada 4. Yang pertama ini hakikat, HAM yang melekat pada manusia sejak dia lahir. Yang kedua ini universal, jadi semua orang ini dapat HAM. Yang ketiga itu HAM tidak dapat dicabut atau diberikan kepada orang lain. Yang keempat, HAM tidak dapat dibagi, maksudnya ini semua orang dapat. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hak asasi manusia. Jenis-jenis hak asasi manusia yang pertama ada hak sipil dan politik. Jadi hak ini berkaitan untuk melindungi kebebasan individu dari campur tangan negara lain atau pihak lain. Contohnya hak untuk hidup. Yang kedua ada hak ekonomi, sosial, dan politik. Hak ini berkaitan dengan kesejahteraan material, pendidikan, dan budaya, serta jaminan atas kehidupan yang layak. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan yang terakhir adalah hak kolektif atau hak ke generasi ketiga. Hak ini berkembang untuk menjawab isu-isu global seperti lingkungan, pendidikan, perdamaian, dan hak kelompok tertentu. Contohnya adalah hak atas lingkungan hidup yang sehat. Baik, saya akan menjelaskan tentang pentingnya mempelajari hak asasi manusia. Mempelajari hak asasi manusia mencangkup berbagai aspek kehidupan. Dari sisi individu, HAM membuat kita paham akan hak-hak dasar dan cara untuk melindungi diri sendiri. Di masyarakat, HAM menciptakan kehidupan yang rukun karena semua orang saling menghargai. Untuk negara, melindungi HAM adalah tugas wajib melalui pembuatan aturan dan lembaga-lembaga khusus. HAM juga penting bagi hubungan antar negara karena negara yang menghormati HAM akan dihargai oleh dunia. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa penyebab umum terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama ada faktor internal atau yang berasal dari dalam. Contohnya seperti sikap individu. Ini meliputi egoisme, kurangnya empati, intoleransi, dan ketidakpedulian terhadap sesama dapat memicu tindakan pelanggaran HAM. Seperti contoh maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi. Jadi sederhananya, seseorang secara sengaja menyakiti atau mempermalukan orang lain untuk kepuasan pribadi. Hal ini jelas melanggar hak atas martabat, keamanan, dan psikologis korban. Perundungan juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik, verbal, maupun sosial. Yang kedua adalah faktor eksternal atau yang berasal dari luar. Contohnya itu seperti kesenjangan sosial ekonomi. Jadi perbedaan yang sangat besar antara kelompok kaya dan miskin dapat memicu konflik dan pelanggaran HAM. Yang kedua, konflik bersenjata. Ini seperti perang, konflik etnis, dan kekerasan lainnya yang seringkali disertai dengan pelanggaran HAM yang serius. Baik, selanjutnya yaitu peran individu dan masyarakat dalam menjaga hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama yaitu menghormati hak orang lain. Setiap individu harus menghormati hak orang lain dengan tidak memandang suku, agama, dan status sosialnya. Yang kedua yaitu menyebarkan kesadaran tentang HAM. Jadi individu dapat menyuarakan betapa pentingnya HAM melalui media sosial ataupun media diskusi. Yang ketiga yaitu melaporkan pelanggaran HAM. Ketika masyarakat mendapati adanya pelanggaran HAM, mereka dapat melaporkannya ke pihak yang berwenang seperti Komnas HAM. Yang keempat yaitu mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah. Jadi masyarakat berperan aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah untuk memastikan kebijakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia. Baik, kesimpulannya adalah dengan mengerti dan menghormati HAM, kita dapat melindungi harga diri kita dan membuat masyarakat lebih adil. Mulailah dengan mengenali hak-hak diri sendiri, menghormati hak orang lain, dan menyuarakan kebenaran untuk masa depan yang lebih baik.